Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semua tergantung kesiapan sang pemain. Bek asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ridho membantu skuad Garuda mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan di grup C. Hal itulah yang membuat Idzes dan Hubner menyarankan partnernya di lini belakang untuk segera merantau. Prapanca mengatakan siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri. Namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk. Ya baguslah, itu kan menambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda. Tapi balik lagi kami harus lihat ke depannya kebutuhan atau nanti klub yang mau ambil dia itu kelasnya kayak apa, kata Prapanca. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menegaskan siap mendukung kelanjutan karir Ridho. Yang terpenting, kata Prapanca, pemain berusia 23 tahun itu siap untuk bermain di luar negeri. Tergantung saja, kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana, ungkap Prapanca seraya berseloroh. Akun Instagram pemain keturunan ID mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders mengajak sahabatnya Jayden Oosterwolde berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jayden merupakan sahabat dari Maes Hilgers and Eliano Reijnders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan 2 orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas Indonesia, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID. Jayden Oosterwolde sejatinya sudah didekati PSSI sejak 2020. Saat itu ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jayden Oosterwolde yang kalah satu tim dengan Maes Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub yang kala itu mentas di Serie B Parma pada Januari 2022. Musim ini di bawah kepelatihan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara 219,1 miliar rupiah untuk memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Kalah dari Cina buat timnas Indonesia terus berbenah, termasuk lewat usaha gaet Ole Romeni. Ole Romeni merupakan pemain grade A yang diharapkan PSSI bisa segera membela timnas Indonesia. Hanya saja harapan pendukung timnas Indonesia untuk melihat Ole Romeni beraksi belum terlaksana. Pasalnya negosiasi atau lobi-lobi ke pihak Ole berjalan dengan cukup alot dan terkesan jual mahal. Berbeda dengan pemain lainnya yang cukup antusias saat ditawari PSSI untuk naturalisasi. Bahkan saking alotnya negosiasi itu, Ole Romeni dapat sindiran halus dari Maes Hilgers yang lebih dulu bela timnas bersama Eliano. Maes mengatakan bahwa ketimbang di Belanda dia merasa jauh lebih dihargai di timnas Indonesia. Kabar baiknya, Ole Romeni mulai luluh soal naturalisasi. Ole mulai pertimbangkan segala kemungkinan yang datang dari PSSI. Hal itu diungkap oleh agen pemain, yang membuat netizen Indonesia kembali ramaikan Ole Romeni. Seperti yang terjadi pada Kevin Dix, ketika agen dikontak PSSI untuk naturalisasi, akun IG langsung sibuk akibat pesan dan notif dari netizen. Ole Romeni peroleh darah keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Diketahui nenek Ole Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA didesak sejumlah media Cina untuk berusaha menyurati AFC agar pertandingan melawan Bahrain tidak dipimpin wasit asal Arab. Cina akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Bahrain versus Cina akan digelar di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada 14 November mendatang. Sejumlah media Cina menyoroti soal kemungkinan wasit Arab akan memimpin laga tersebut. Tak ingin timnya dirugikan wasit asal Arab,
CFO pun didesak sejumlah media Cina untuk meminta ke AFC agar wasit yang memimpin lawan melawan Bahrain tidak berasal dari Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan timnas Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial, tulis media Cina. Media Cina tersebut juga menyoroti soal kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang dampaknya kini semakin luas hingga ancaman pembunuhan. Update terbaru proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Tinggal menunggu waktu jika mengacu pada kode yang diberikan Mauro Zijlstra soal proses naturalisasinya menjadi WNI. Pada bio akun Instagram miliknya, Zijlstra memberi emoji jam pasir. Emoji ini seolah sebagai tanda kalau proses naturalisasinya sedang berjalan dan tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa bulan ke belakang, Zijlstra memang muncul sebagai pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan menjadi buruan PSSI. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau pemain berusia 19 tahun itu sudah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk naturalisasi. Kehadiran penyerang klub Liga Belanda FC Volendam U21 tersebut bisa menjadi suntikan tenaga di lini depan timnas Indonesia. Tak hanya untuk timnas senior, usianya yang masih 19 tahun ini bisa membuatnya diproyeksikan untuk bermain di timnas U20 dan timnas U23. Jika berkas-berkas sudah diberikan, harusnya langkah terdekat buat Mauro Zijlstra untuk segera dinaturalisasi adalah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jabat tangan Menteri BUMN itu dikenal sakti. Para pemain yang sudah berfoto dan bersalaman dengannya sudah pasti melanjutkan proses naturalisasi dan akhirnya membela timnas Indonesia. Segera merealisasikan Mauro Zijlstra bisa menguntungkan buat timnas Indonesia. Selain usianya yang masih sangat muda, potensinya juga cukup cerah. Performa timnya FC Volendam U21 sedang positif juga. Sejauh kompetisi U21 musim 2024/25 berjalan, mereka menempati peringkat ketiga Liga Belanda U21 Divisi 2. Mauro Zijlstra sendiri dari data Transfermarkt sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Namun, belum ada kabar terkini berapa kali ia sudah turun bermain. Sekjen PSSI Yunus Nusi angkat bicara soal tambahan pemain keturunan yakni Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans. Ia memberikan kode lewat senyuman. Sebagai informasi, belakangan nama Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans santer dikaitkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Keduanya memiliki darah Indonesia. Miliano Jonathans bahkan mengaku sudah dihubungi PSSI. Pemain Vitesse itu mengatakan ayahnya telah berkomunikasi intens dengan PSSI. Sementara, media asal Belanda, Voetbal Premier, mengeklaim bahwa Jairo Riedewald bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Rumor makin kencang begitu pemain 26 tahun itu memasang bendera merah putih di kolom biografi di Instagramnya. Ketika dikonfirmasi, Sekjen PSSI Yunus Nusi hanya tersenyum lebar. Dia menyampaikan, fokus PSSI saat ini adalah menyelesaikan naturalisasi Kevin Dix terlebih dahulu. Disampaikan Yunus Nusi, semua rumor tersebut belum bisa dikonfirmasi. Apabila pemain yang bersangkutan belum berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum baru kita umumkan, kata Yunus Nusi. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sedangkan Jairo Riedewald merupakan pesepak bola kelahiran Haarlem, Belanda. Pada 9 September 1996, ia punya garis keturunan Indonesia dari neneknya. Nenek Jairo disebut berasal dari Manado, sehingga pemain berambut gimbal itu punya kans membela skuad Garuda.